Shalom Bapak Ibu sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Selamat pagi, apa kabar hari ini? Apa yang kau pikirkan? Mari saudara, seperti biasa kembali kita mau datang di hadirat Tuhan dengan hati yang bersuka cita tentunya, dan kita mengucap syukur buat kebaikan Tuhan. Hari ini saya percaya Tuhan merancangkan yang baik bagi saudara dan saya. Amin. Mari kita berdoa. Segala hormat kemuliaan hanya bagi-Mu Allah, di dalam nama Yesus Kristus. Kami datang di hadapan-Mu mengucap syukur buat kebaikan Tuhan yang Engkau nyatakan bagi kami di sepanjang malam dalam istirahat tidur kami. Engkau yang sudah menjaga, menyertai dan memberkati istirahat tidur kami, dan oleh kekuatan yang daripada Tuhan, anugerah-Mu kami boleh ada di hari ini. Terima kasih Engkau telah bangunkan kami dengan tubuh yang sehat dan berikan kami semangat untuk melakukan tanggung jawab kami di hari ini. Sebelum kami melangkah untuk melakukan tugas dan kerja kami di hari ini, kami mau baca, dengar dan renungkan firman-Mu. Urapi kami, buka hati pikiran kami. Kami tolak setiap roh, setiap kuasa yang tidak memuliakan Tuhan. Di dalam nama Yesus, urapi juga hamba-Mu, apa yang hamba sampaikan, setiap kata kalimat yang keluar dari mulut hamba-Mu adalah kata kalimat penuh kuasa, penuh urapan. Di dalam nama Tuhan Yesus, mereka yang mendengar diberkati, berakar, bertumbuh, berbuah di dalam Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapak Ibu, satu ayat di Roma pasal 5 ayatnya yang kelima dikatakan begini: dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Bapak Ibu sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, pengharapan membuat saudara dan saya percaya akan apa yang Tuhan janjikan dalam setiap kehidupan kita, seperti yang tertulis di dalam 1 Korintus 9 ayat 10. Ya, untuk kitalah hal ini ditulis, yaitu pembajak harus membajak dalam pengharapan, dan pengirik harus mengirik dalam pengharapan untuk memperoleh bagiannya. Jadi apapun yang kita perbuat, semuanya harus kita taruh dalam pengharapan yang besar di dalam Tuhan. Amin. Ketika kita melakukan segala sesuatu tanpa ada pengharapan di dalamnya, dengar baik, maka sesungguhnya kita seperti orang yang menjaring angin. Pengharapan adalah sesuatu yang belum kita lihat, seperti tertulis dalam Roma pasalnya yang ke-8 ayat 24 dikatakan begini: sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya, ayat 25, tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Dengan berpengharapan teguh kepada Tuhan, kita akan menjadi orang-orang yang tekun dan tahan uji, seperti yang dikatakan dalam Roma pasal 5 ayat 4. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Seperti Abraham, sekalipun tidak ada dasar dia berharap, ia tetap berharap. Bapak Ibu sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, pengharapan itu seperti sauh. Ia tidak akan goyah sekalipun keadaan sekitar kita terombang-ambing. Pengharapan membuat saudara dan saya tetap pada iman kita. Amin. Di Ibrani pasal 6 ayat 19 dikatakan begini: pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Pada siapakah kita harus menaruh pengharapan? Yeremia 17 ayat 5 sampai dengan ayatnya yang ke-8 sangat jelas berkata begini:
Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ayat 6, ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Ayat 7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ayat 8, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, di sini sangat jelas apa yang dikatakan Tuhan kepada kita sebagai umatnya. Janganlah kita berharap kepada manusia, amin. Tetapi biarlah pengharapan kita harus kepada Tuhan. Tuhan saja pengharapan kita, amin. Saudara-saudara, mungkin saat ini engkau adalah orang-orang yang berhenti berharap. Mungkin karena keadaanmu tidak sesuai dengan apa yang engkau harapkan, atau alasan lain. Tetapi saya mau katakan begini dengar baik, tetaplah berharap dan percayalah pengharapan kita kepada Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Tekunlah dan jadilah tahan uji. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk hari ini kami diingatkan supaya kami terus berharap, dan pengharapan itu tidak mengecewakan. Walaupun keadaan kami tidak seperti yang kami rindukan, bertolak belakang dengan apa yang kami harapkan, tapi kami tidak akan pernah berhenti untuk berharap, sebab Engkau sanggup untuk membalikkan segala sesuatu. Berkati seluruh sahabat Galilea dimanapun mereka berada, dalam tugas kerja mereka hari ini. Tuhan menyertai, Tuhan memberkati, ada promosi, ada terobosan yang Tuhan kerjakan. Di dalam nama Yesus, tidak ada yang sakit-sakitan, yang sakit disembuhkan, yang letih lesu berbeban berat diberikan kelegaan, yang terikat oleh dosa dilepaskan. Di dalam nama Yesus mereka disembuhkan, dipulihkan, diberkati di dalam nama Yesus. Mungkin ada yang sedang menantikan kesembuhan dan mereka terbaring di rumah mereka atau di rumah sakit. Tuhan, dari tempat ini aku berseru, Tuhan menolong, Tuhan menjamah, Tuhan menyembuhkan mereka. Mereka yang bergumul dengan masalah masa depan, apakah itu jodoh, apakah itu soal studi, Tuhan Engkau terus memberkati mereka. Mungkin ada yang bergumul karena masalah rumah tangga ataupun masalah anak-anak. Tuhan, apapun kondisi situasi yang terjadi saat ini, kami percaya Engkau sanggup untuk memulihkan, sehingga kesehatan dipulihkan, rumah tangga dipulihkan, masa depan dipulihkan, ekonomi dipulihkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada